Haleluya. Ketika kita bicara tentang Rehobot, kita sudah tahu bahwa kita bergumul Esek sama Sitna, ya. Kemudian tapi tidak boleh berhenti untuk menggali. Ini adalah dimensi roh, ya. Ini bukan natural. Haleluya. Karena kalau ketemukan nanti di peta tak ada itu Esek dan tidak ada Sitna, ya. Karena Rehobot pun tidak ada lagi kota itu, ya, tak ada lagi. Tapi ini bicara tentang bagaimana ini dimensi roh, karena ini bicara tentang sumur. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya bahwa Rehobot itu sebenarnya adalah Kristus. Titik untuk kita memulai perjalanan yang baru adalah Kristus. Amin. Haleluya. Dan semua yang kita bicarakan hari-hari ini dan hari-hari ke depan adalah bicara tentang Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu, yang utama dari segala yang utama di dunia ini. Haleluya. Dialah pusat pemerintahan dari Bapa. Amin. Dan dia adalah segalanya dan terutama. Itu sebabnya Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kata Yesus. Sudah berlama sekian lama engkau bersama-sama dengan engkau. Kau masih tanya, tunjukkan Bapa itu. Bukankah aku ada di dalam Bapa? Aku di dalam Bapa, Bapa ada di dalamku. Haleluya. Berarti Kristus adalah hal yang utama tentang kepenuhan Bapa. Amin. Berarti apa yang ada dalam diri Bapa sudah dia nyatakan di dalam Kristus. Kristus itu bicara tentang gerejanya. Dan kita terus bergerak tentang Rehobot, ya. Dan Rehobot akhirnya terus menggali lagi di titik Rehobot. Dengarkan, di titik Rehobot akhirnya, ya, Pikol dan juga Abimelek dan satu lagi rekannya datang. Di titik inilah ketiga orang ini takut kepada yang namanya Ishak. Kenapa takut? Karena Ishak sudah terlalu berkuasa. Jadi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita bukanlah soal Allah itu cukup bagi kita. Tuhan tidak mengerjakan itu cukup, tapi supaya itu melimpah keluar. Di pikiran Tuhan tidak berbicara cukup hanya untukmu. Bukan, itu terlalu kecil. Yang Tuhan mau kerjakan adalah sampai kau berkuasa. Dan kau berkuasa, orang lain bisa lihat. Pengaruhnya bisa lihat. Ya, sampai Abimelek datang, engkau sudah jauh lebih berkuasa dari kami, katanya. Ya, ayo kita buat, kita ikat perjanjian. Sebagaimana kami telah berbuat baik kepadamu, demikianlah kau harus berbuat baik kepada kami. Karena kami lihat bahwa kau sudah jauh lebih berkuasa daripada kami. Lalu Abimelek akhirnya membuat ikat janji dengan Ishak karena takutnya. Gereja yang Tuhan mau bangun hari-hari ini dan hari ke depan adalah gereja di mana tempat itu dihormati dan disegani karena pengaruhnya. Menghasilkan orang-orang yang menaklukkan domain demi domain. Haleluya. Bukanlah gereja yang dilihat sepanjang mata, kasihan gereja itu, lalu diantarlah beras ke sana. Kenapa? Karena gereja itu miskin. Itu penghinaan. Haleluya. Lalu dibawalah ke sana amplop. Ya, ini persembahan untuk gembalanya. Kenapa? Sudah berapa hari tidak makan karena puasa karena tidak makan. Bukan itu gereja yang Tuhan maksud. Gereja yang Tuhan maksud adalah karena itu adalah rumah Bapa dimanifestasikan di sana. Maka segala kekayaan, segala kuasa, segala hikmat, segala otoritas akan dilepaskan dari gerejanya. Haleluya. Sehingga orang-orang lain akan tahu bahwa di sana ada kuasa yang dipraktekkan. Bukankah ini juga gambaran gereja mula-mula? Banyak orang tidak berani menggabungkan diri dengan jemaat mula-mula. Karena apa? Karena ada kuasa, ada otoritas. Bahkan Ananias dan Safira pun yang hidup di dalam kebohongan itu harus mati berselang hanya satu hari. Dan mereka dikuburkan, takut akan memenuhi tempat itu. Haleluya. Dan itu membuat raja-raja, penguasa-penguasa gemetar. Haleluya.
gemetar. Ya, dan ini yang kita lihat. Gereja yang Tuhan mau bangun bukanlah gereja yang hanya cukup untukmu. Katakan kanan kiri, tidak cukup untukmu. Bukan hanya cukup untukmu. Haleluya. Jadi jangan kau nyaman ketika kau sudah menjadi guru yang baik, dipuji. Haleluya, haleluya. Stop. Karena bukan untuk itu saja kita ada. Tetapi supaya dari diri kita mengalir melimpah keluar, mengalir melimpah keluar. Hikmat itu kita alirkan, kuasa itu kita lepaskan. Ya, haleluya. Kecukupan itu kita lepaskan. Jangan bicara kecukupan tentang jumlah. Kecukupan itu berbicara asal ada makanan, minuman, dan pakaian, itu adalah dengan cukup. Itu bicara tentang kecukupan. Haleluya. Bicara di sini kecukupan itu ada di dalam roh. Apa ciri-ciri orang yang memiliki roh kecukupan? Yaitu ucapan syukur. Amen. Ucapan syukurlah tanda cukup. Haleluya. Mengeluh adalah tanda dia tidak memiliki kecukupan dan kelimpahan. Haleluya. Haleluya. Bukankah Yesus mengambil lima roti itu dan 2 ikan, lalu Yesus berkata, ditulis dalam, lalu mengucap syukurlah Yesus. Berkata, Bapa, aku bersyukur karena semua yang kukatakan Engkau lakukan. Haleluya. Luar biasa. Itu bicara tentang kecukupan. Amin. Haleluya. Jadi kalau kau merasa kurang, perbaiki hatimu. Bukan dompetmu yang kau perbaiki, hatimu lah yang kau perbaiki. Haleluya. Kalau hatimu sudah kau setel bagus dan ada rasa cukup di sana, ada ucapan syukur di sana, barulah kau akan lihat dompetmu juga akan semakin mengembang. Haleluya. Bukan mengembang karena banyak surat utang di sana. Mengembang supaya kamu cukup dan melimpah dan kau lepaskan ke tempat yang lain. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ini konsep kerajaan. Katakan konsep kerajaan. Konsep kerajaan. Haleluya. Ketika digali maka itu menghasilkan ya air yang membuat buah. Sehingga kita bisa lihat setelah ditemukan Rehobot, lalu dia menetap di Berseba, lalu Tuhan bilang tidak cukup hanya untukmu, saya akan kasih lagi sumur yang keempat, Sheba. Haleluya. Padahal Rehobot sudah cukup. Itu yang membuat Pikol Abimelek takut datang. Tapi Tuhan bilang tidak cukup hanya di situ. Karena saya sudah bukakan satu lagi, yaitu namanya Sheba, sumur Sheba. Ya, itu untuk kota. Haleluya. Dan Tuhan kemudian begitu hamba-hambanya menggali dan memberitahu, kami sudah menemukan lagi air yang keempat membuat buah. Lalu Ishak menamai tempat itu adalah Sheba. Haleluya, sumur Sheba. Dan mengatakan karena dia ada di kota, yaitu di Berseba. Kalian mengerti sekarang? Jadi konsep Allah itu tidak hanya cukup untukmu, tapi supaya melimpah. Haleluya. Jadi saya ulangi, melimpah itu tidak bicara jumlah. Amin. Tidak bicara 10 juta, 50 juta, 100 juta. Karena bagi orang yang tidak mengerti tentang kelimpahan, 500 juga pun tidak cukup. 500 juta itu juga nggak cukup. Lalu apa yang membuat cukup? Hatimu. Ucapan syukur. Haleluya. Janda di Sarfat itu sebelumnya mengeluh. Apa keluhannya? Apa katanya? Kami hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bumi-bumi. Setelah itu kami akan olah, bakar, kemudian kami akan mati. Masih dalam keluhan. Tapi begitu Elia berkata, lakukan lebih dahulu untukku 1 roti bundar kecil. Setelah itu lakukan untukku. Stop kematian langsung berhenti setelah itu. Karena apa? Akhirnya dia bisa mulai melihat bahwa konsep kerajaan janda di Sarfat ini temukan. Apa konsepnya? Dia melihat ya minyak dalam buli-buli tak pernah kering. Setiap kali tuang minyak turun. Apa namanya, tepung dalam tempayan tak pernah kosong. Ini konsep. Ini kebenaran. Jadi ketika saya bicara tentang subur, itu meneguhkan apa yang saya katakan juga sekarang.
Haleluya. Jadi keluarlah ukuran dari naturalmu tentang jumlah. Keluar dari sini. Ya. Sebab konsep kerajaan adalah ketika tempayanmu masih tersedia, buli-bulimu masih ada di dalam rumah. Bukankah yang bicara tentang bencana? Bukankah yang bicara tentang hatimu? Bukankah yang bicara tentang rohmu? Kalau rohmu selalu tersedia, menggambarkan tempayan itu, menggambarkan tentang buli-buli itu, bukankah Tuhan berbicara maka minyak itu selalu tersedia? Ya, tepung itu selalu tersedia. Ini bicara tentang apa dua hal ini? Bicara tentang yaitu roti dan minyak. Haleluya. Roti bicara tentang firman, minyak bicara tentang Roh Kudus. Firman dan roh itu akan selalu berjalan bersama. Haleluya. Dan selalu tersedia di rumahnya. Haleluya. Bagaimana ini menjadi tersedia di rumahnya dan melimpah? Ketika bejana yang dua ini selalu tersedia. Ada tempayan untuk tepung, ada buli-buli untuk minyak. Haleluya. Jadi ini selalu tersedia. Apakah hatimu selalu membuat dua hal ini menjadi bejana yang tersedia? Ketika kamu mudah diajar, mudah dibentuk, ya, mudah diarahkan. Haleluya. Ketika ditegur, hatimu menjadi hati yang lembut dan berubah. Itulah bicara tentang tempayan, tentang buli-buli. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi ketika ini mengalir, tersedia di rumah, maka kota tidak akan menjadi kekeringan. Kota tidak akan kelaparan. Haleluya. Kota akan selalu melimpah. Karena rumahnya selalu tersedia, yaitu buli-buli dan tempayan. Tapi bukan tempayan yang kosong. Tempayan yang selalu tersedia. Haleluya, haleluya. Bukan tempayan yang kosong, tapi tempayan yang selalu tersedia. Itu berbeda. Kalau tempayan yang kosong, rumah kosong, itu akan menjadi rumah hantu dan rumah yang cepat rusak. Tapi rumah yang tersedia selalu berbicara. Ketika orang datang, dia langsung beraktivitas di situ. Ketika Roh Kudus memerlukan dia bekerja di rumahnya, ada hati yang tersedia. Ada orang dipakai untuk dengan karunia-karunia. Ada orang dipakai untuk Allah mengalir. Haleluya. Dan ini bicara tentang rumah Bapa. Haleluya. Selama kamu tidak mengerti tentang konsep ini, maka kamu akan ada di dalam musim kelaparan, musim kekeringan. Haleluya. Tetapi ketika Elia datang ke sana, janda di Sarfat ini tidak lagi kekeringan, tidak lagi kelaparan. Haleluya. Walaupun hujan belum datang, tetapi mereka selalu makan, mereka selalu menerima minyak, dan mereka kelimpahan. Haleluya. Jadi ketika saya bicara tentang Rehobot, itu bicara tentang Kristus, tentang Kristus yang terus ditumbuhkan dan bertumbuh di dalam hidupmu. Haleluya. Tapi Kristus itu tidak hanya untuk kita, maka dia tetap akan membuka sumur yang lain, yaitu Sheba, supaya Berseba kota itu juga menerima air kehidupan itu mengalir. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat itu melimpah. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat bahwa air itu bicara tentang yang pertama adalah the presence of God, hadirat Allah. Haleluya. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan. Ya. Jadi ketika perempuan itu berkata, kau tidak punya timba, kau tak bisa minum. Yesus berkata, ya, kalau kau minum dari sumur ini, kau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari air yang kau berikan kepadamu, dari dalam hati, kau tidak akan haus lagi. Tapi dari dalam hatimu akan keluar air yang meluluh karena kau sudah menjadi mata air. Haleluya. Jadi bicara tentang air rohani, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi ingat, inilah tandanya umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Apa itu? Hadirat Tuhan. Kalau kau umat
Tuhan, kita umat Tuhan, hadirat Tuhan engkau akan alami, kau akan bisa rasakan, kau akan bisa kenali, engkau akan bisa alami itu dalam segala kehidupanmu. Kenapa? Itu bicara tentang air. Makanya kalau kau sudah kehilangan hadirat Tuhan, Yesus berkata pada waktu itulah waktunya kau berpuasa. Karena anak manusia itu, yaitu mempelai itu sudah diambil daripadamu. Pada waktu itulah kau berpuasa. Artinya kalau kau sudah kehilangan hadirat Tuhan, itu artinya tamat hidupmu. Tamat. Maka kau akan penuh dengan daging. Kau akan penuh dengan hal-hal yang natural. Cara pandangmu akan mulai natural. Engkau akan mulai terlibat dengan banyak konflik, ya, termasuk konflik Rusia dan Ukraina. Haleluya. Karena kan semuanya akan semua menjadi salah dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, memang kita negara demokrasi, tetapi juga harus beradab. Mulutnya juga harus sopan. Ya. Masa bapak negara harus dibilangin di bajingan-bajingan ini? Tapi harus tetap sopan. Amin. Haleluya. Ya, kehilangan yang namanya adab membuktikan dia sebenarnya kosong. Hanya punya informasi saja. Makanya ya, padi yang merunduk tanda berisi. Tapi padi yang terus menunjukkan penonjolan dirinya, itu tandanya lapung. Haleluya. Haleluya. Tak perlu kau tonjolkan dirimu, siapa dirimu. Orang akan tahu apakah kau berisi atau tidak. Inilah tandanya umat Tuhan dan tidak umat Tuhan. Apa itu? Hadirat Tuhan. Haleluya. Jadi kita dibedakan dari dunia ini karena kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Yang kedua, bicara tentang air rohani adalah bicara tentang kehidupan rohani. Haleluya. Apa itu kehidupan rohani? Itu kehidupan Allah yang kita adopsi. Kehidupan kita yang mulai berubah. Haleluya. Kita yang dulu bukan lagi seperti, ya, yang sekarang bukan lagi yang dulu. Seperti lagu siapa namanya itu? Ya, ya, penyanyi penyanyi cilik itu, ya, itulah artis. Muncul sebentar, tiba-tiba hilang sebentar. Haleluya. Itu bicara tentang apa? Kehidupan Allah. Jadi kita mengadopsi. Sejak kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan yang baru, kita punya akses untuk mengadopsi kehidupan Allah. Tujuannya supaya apa? Supaya Kristus itu semakin besar, semakin sempurna. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu sebabnya kita akan disebut mengenakan Kristus. Coba lihat dulu Galatia 3 ayat 26. Haleluya. Galatia 3 ayat yang ke-26. Haleluya. 26 27. Amin. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan apa yang dikenakan? Kristus. Biasanya kalau kita kenakan apa? Ada beberapa jenis. Ada pakaian, mengenakan sepatu, baju. Apa lagi? Tapi seringkali bicara tentang baju atau jubah. Tapi kalau bicara mengenakan Kristus, berarti kita berjubahkan Kristus. Haleluya. Amin. 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 Berarti kita harus bertumbuh di sini. Yes. Haleluya. Perubahan demi perubahan harus terjadi. Ya. Filipus yang lama, ya, itu sudah tinggal. Sekarang akan muncul Filipus yang baru, yang suka fight, yang suka berjuang. Amin. Yes. Yang tidak minder. Amin. Tapi yang yakin, percaya. Yes.
Dia percaya diri. Amin. Ya. Jadi semangat untuk berubah itu adalah karena kita menerima air rohani kedua, yaitu kehidupan Allah. Kristus kita katakan. Itu juga bicara tentang air rohani. Yang ketiga itu bicara tentang doktrin, pengajaran. Haleluya. Amin. Kalau orang menerima pengajaran yang salah, maka akan menjadi sesat. Ya. Tapi kalau menerima yang namanya pengajaran yang sehat, maka dia akan bertumbuh dengan sehat. Ya. Jadi pengajaran itu, doktrin itu juga bicara tentang makanan. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh, lalu berkata, ketika kami mendengarkan, kami takut karena kami telanjang. Pertanyaan pertama Allah kepada Adam adalah, siapakah yang mengatakan hal itu kepadamu? Artinya sebenarnya, kau baru makan apa sih? Ya. Makanya kalau tiba-tiba kita di sini, haleluya, haleluya, amin. Kemudian 3 hari lagi baru ketemu, langsung lain lagi perkataannya. Tidak bicara tentang iman, bicara tentang ngalur ngidul ngalur, apa semuanya. Itu sekarang apa? Salah makan. Jelas salah makan. Makanya perhatikan pergaulanmu. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Amin. Bergaulan dengan orang-orang yang tepat. Makanya jangan sendiri. Karena domba itu pun akan ditelan oleh serigala kalau dia lari dari kawanan. Jangan menyendiri. Ya. Makanya kalau kau pergi keluar, bawa nama bapakmu, bawa identitasnya. Haleluya. Jangan sendiri. Dan dielon. Ya, walaupun ada film Home Alone. Ya, karena 2 orang kan selalu berusaha supaya dia ditangkap. Haleluya. Walaupun dia lumayan licik, tapi membuat dia tidak berumur panjang karena kaget-kaget terus. Haleluya. Amin. Home Alone kan selalu ditonton kalau sudah menjelang Natal. Home Alone. Home Alone 1, Home Alone 2. Haleluya. Ya. Itu karena apa? Karena dia tidak mau berlibur dengan orang tuanya keluar. Sendiri dia. Bilang kanan kiri, sendiri itu bahaya. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirinya, yang sendiri-sendiri harus menyingkir, bilang. Spiritnya, bukan orangnya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Termasuk ketika ditanya, dari mana kau tadi butet? Dia langsung, apa urusannya? Itu juga kesendirian. Yang jelas, Adam dan Hawa menghindar dari Allah karena mereka sudah berdosa. Jadi kesendirian itulah gambaran karena tersingkir dari hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jadi jangan lari sendiri. Haleluya. Rohnya harus terbakar. Come on. Saya bicara tentang hidupmu yang lama supaya kau keluar dari situ. Karena kita juga sudah menerima air dari air rohani, yaitu kehidupan Allah yang kita kenakan. Kristuslah yang harus kita kenakan. Haleluya. Amin. Dari semua apa yang kami ajarkan tentang rumah rohani, ini bukan tentang kami. Tak ada apa-apanya dibanding dengan Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kalau ada orang bermegah karena apa yang dia punya dengan kekayaannya, itu sebentar saja. Tapi Kristus, makanya Paulus berkata apa? Apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, supaya melalui itu aku bersekutu dengan kematiannya, bersekutu dengan kebangkitannya, supaya sebagaimana dia dibangkitkan, aku juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Kristus yang utama. Haleluya. Makanya kita adalah gereja penggerakan Kristus.
Haleluya. Ya, tapi kita gereja pergerakan Kristus. Haleluya. Nama identitas kita adalah Mount Zion. Haleluya. Giant fall, the nation voice. Haleluya. Suara Sion harus diperdengarkan. Amin. Ya, bertobat kalau kau masih jarang-jarang membukanya. Padahal saya sudah mempersiapkan semua makanan. Haleluya. Harusnya kau lebih banyak mendengarnya. Haleluya. Amin. Ya, jadi itu bicara tentang bagaimana kita melihat air, dan itu bicara tentang bicara tentang doktrin. Nah, dalam doktrin ini kita sudah melihat bahwa ini sangat penting bagi kita. Haleluya. Amin. Sehingga ketika kita ada di Rehoboth, kita akan melihat ruang atau dimensi yang terbuka. Halo, kamu, saya masih mendengar. Kemudian kita akan mulai hidup kita fruitful, bertumbuh, berbuah, bermultiplikasi. Yang ketiga, kita akan mulai mendengar suara Tuhan yang selalu berbicara, yang selalu berbicara, yang selalu berbicara. Itu Rehoboth. Haleluya. Allah berbicara di sana. Allah meneguhkan janjinya. Karena Allah tidak Allah yang mati, tapi Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berbicara. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi ini harus terbangun di dalam kita, sehingga demikianlah kamu menjadi bait Allah yang kudus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dalam roh itu sudah harus menjadi tertanam dalam roh kita, ya, menjadi kediaman Allah harus dibangun. Amin. Itu sebabnya kita diberi rasul-rasul, nabi-nabi dalam rumah rohaninya sebagai bapak rohani bagi kita untuk memperlengkapi kita, ya, memperlengkapi kita supaya menjadi man of God. Haleluya. Amin. Semuanya itu bertujuan untuk melatih kita menjadi man of God. Haleluya. Nah, sekarang kita melompat pada yang namanya 1 Yohanes 5 ayat 6. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 9, kita telah menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada 3 kesaksian surga yang memberi saksi. Yang pertama adalah Bapa. Ingat, Paulus pernah bilang, hanya dengan 2 kesaksian maka satu perkara sah. 2 saja. Makanya juga APH, tahu APH? Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, ya, KPK, untuk menjerat orang menjadi tersangka cukup hanya 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti naik kepada penyidikan. Sebelumnya adalah penyelidikan, ini penyidik, disidik. Kalau sudah nanti menjadi penyidikan, maka naik kepada tersangka. Ya. Kemudian kalau sudah diadili menjadi terpidana. Sampai di penjara termeh-meh.
Iya kan? Menyesallah dia. Halo? Ya. Ya, karena tak ada gunanya itu semua. Ya, oke, mengerti di sini? Ya. Dan dikatakan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu adalah saksi yang memberi kesaksian di surga. Jadi malaikat itu tidak memberi kesaksian. Ya. Tak memberi. Karena ya, malaikat itu hanya pelayannya Allah. Bahkan mereka juga disebut adalah pasukan tentara Allah. Ya, jadi malaikat itu tidak pernah dibawa kepada yang namanya diskusi di surga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian yang ke-8 ada 3 yang memberi kesaksian Di bumi. di bumi. Apa itu? Roh. Roh besar, roh kecil. Roh besar. Tetap Roh Kudus, karena Yesus bilang di dalam Yohanes 14 adalah lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa, supaya ya aku mengirim roh penghibur, roh penolong untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Haleluya. Jadi di surga ada Roh Kudus, di bumi juga ada Roh Kudus. Haleluya. Halo. Yes. Di surga ada Roh Kudus, di bumi yang bekerja juga Roh Kudus. Makanya di dalam kitab Wahyu disebut ke-7 roh Allah. Wow. Haleluya. Ya. Jadi dimensi Roh Kudus itu ada 7 dimensi. Salah satu dikirim adalah untuk menyertai kita sebagai gereja supaya kita melakukan tugas kita, yaitu menghancurkan musuh-musuh Yesus dan membuat semua musuh-musuhnya di bawah tumpuan dari Yesus. Itu karena pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi di surga dia memberi saksi, kesaksian, di bumi juga memberi kesaksian. Makanya tadi malam di dalam Roma 8 ayat yang ke-16 dikatakan Roh Kudus ya bersaksi dengan roh kita Ya. bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus itu memberi kesaksian. Amin. Makanya kelahiran baru itu tandanya adalah kita punya kesaksian di dalam rohmu. Ya, siapa yang bersaksi? Roh Kudus dan rohmu bersaksi. Halo. Ya. Ya, Roh Kudus bersaksi dan roh kita bersaksi. Apa yang dia saksikan? Yang pertama adalah bahwa saya sudah menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, roh itu memberi kesaksian di dalam roh kita bahwa saya adalah anak Allah oleh karena iman kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Itu namanya kelahiran baru. Ketika kita mengalami ini, maka ditulislah dalam Yohanes 3 ayat 3, ya, jikalau kamu dilahirkan dari roh, kamu akan melihat kerajaan Allah. Ayat kelima, orang yang dilahirkan dari air dan roh akan masuk ke dalam kerajaan. Yes. Haleluya. Haleluya. Ya. Ketika ada kesaksian di dalam roh kita, maka kita punya akses bukan hanya melihat, tapi masuk dalam kerajaan Allah, bekerja di dalam kerajaan Allah, bergerak di dalam kerajaan Allah, diutus sebagai duta kerajaan Allah, dan kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Karena kesaksian. Jadi Roh Kudus memberi kesaksian. Haleluya. Amin. Bahkan dalam Efesus 1 ayat ke-14 dikatakan bahwa Roh Kudus
memberi kesaksian bahwa saya adalah milik Allah dan menjadi DP. Amin. Saksi. Yang kedua menjadi DP, supaya apa yang disebut dengan namanya dalam Efesus 1 ayat ketiga, apa itu? Segala berkat-berkat rohani, ya, itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Amin. Karena di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita ini masih banyak hal yang jauh lebih besar kita terima. Ya, segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Ya, pujilah Allah yang di dalam Kristus Yesus Menyediakan mengaruniakan segala berkat rohani besar di surga. Haleluya. Haleluya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui. Jadi Roh Kudus itu menjadi saksi, dan kedua adalah menjadi segala berkat itu menjadi milik kita yang pasti. Jadi itu akan kita terima. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu menjadi saksi. Haleluya. Yang kedua apa? Air. Air ini apa sih? Ya, walaupun dikaitkan dengan ketika Yesus ditombak, maka keluarlah air dan darah. Ya, air bicara apa? Kita sudah bicara sebelumnya. Apa itu? Bicara tentang hadirat Allah, bicara tentang kehidupan Allah dalam hidup kita, bicara tentang doktrin ilahi dalam hidup kita. Itu menjadi saksi. Haleluya. Amin. Itu menjadi saksi. Saksi apa? Saksi bahwa yang mengatakan itu menyatakan di ayat yang ke-9, yaitu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus, air yang disebut dengan ketiga hal tadi, dan juga tentang darah, itu adalah tanda untuk memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah. Amin. Ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, katanya. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi tiga hal ini, kesaksian ini, tiga saksi ini yang ada di bumi untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Maka kalau kau tandanya adalah Kristus ada di dalammu, maka engkau akan melimpah dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau kau adalah disebut Kristus ada di dalammu, maka kehidupan Allah itu akan semakin ditumbuhkan di dalam kita. Haleluya. Kalau Kristus ada di dalam hidupmu, maka engkau akan menerima doktrin ilahi yang sehat. Haleluya. Amin. Semua itu berbicara tentang Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga adalah darah. Haleluya. Itu sebabnya kenapa kita dilarang memakan darah. Ya. Pertama, supaya kau tidak jadi vampir. Vampir itu suka makan darah. Coba lihat di film-film apa yang mereka cari, bukan daging, darah. Itu darah. Ya, yang kedua apa? Karena untuk kesehatan. Makanya kalau seseorang dia dibilang sakit, lalu pergi ke dokter spesialis yang diambil sampel dua. Satu sampel darah, yang kedua sampel air seni. Nanti diambil. Kalau lebih kompleksnya lagi, akan diambil sampel air muda. Itu kalau untuk meneguhkan jenis penyakit tertentu harus diambil. Ya, semua itu tentang itu diambil
untuk menemukan penyakitnya. Jadi kalian sudah tahu bahwa untuk mengetahui penyakit seseorang, darah sudah memberi gambaran. Maka penyakit itu sebelum itu ada di dalam organ tubuh kita, sudah ada di dalam darah. Hebat kan? Teknologi kesehatan kan? Darah itu diambil. Ya, Mam dulu waktu divonis tentang sakit kan itu, gak usah lagi saya sebut lagi karena tak layak dalam tubuh Mam. Haleluya. Ya kan? Pertama dia minum sampai darah. Mereka mulai kaget karena ada radikal bebas. Salah satunya adalah tumor makan. Ada zat tertentu, hormon tertentu mulai naik. Lalu diambil teguhannya lagi, diambil air seni, dia mulai nampak. Hanya itu saja, lalu dibawa di sebuah lab dan diambil jaringan ya dari payudara itu, diambil, dipotong, lalu dilihat. Oh iya, ini jenisnya adalah ganas. Dia tidak tahu kalau maksud berdoa jadi ganas dari tadi. Haleluya, lebih ganas. Dia sangat tempat. Amin. 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 Halo. Ya, makanya jangan lembek-lembek. Amin. Supaya sakit penyakit pun tahu, oh ini nggak bisa perlu didekat. Ya, karena lu ganas dia. Haleluya. Amin. Ya. Dan, ya, untuk sakit penyakit jangan lembek-lembek. Ya. Makanya kalau sakit jangan malas makan. Ya. Ya, taruhlah di sini. Makan. Apa alasannya makan? Ya. Ya. Karena dengan kau makan, penyakit itu sadar, oh berarti sudah ada yang menggeser saya. Gitu loh filosofinya. Tapi kalau kau biarkan, baru kau bilang bertahtalah sakit penyakit di sini. Itu geser dia, kasih makan. Haleluya. Amin. Maka filosofi orang mau sehat adalah kalau dia sudah berani makan, pasti dia tanda sehat. Makanya tanda orang yang mau mati juga begitu, malas makan. Iya. Ya. Jadi hati-hati kalau nggak selera makan. Dan hati-hati kalau terlalu selera makan. Jadi yang orang pada pakai bahaya. Ya, pakai ya. Yang terlalu juga itu bahaya. Amin. Harus ada di dalam posisinya. Haleluya. Perlu disatukan. Perlu disatukan. Supaya ketemu di tengah. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Sampai di mana tadi? Tentang darah. Jadi dari segi kesehatan, darah itu adalah gambaran tentang disitulah sarangnya penyakit. Jadi jangan makan penyakit dari itu. Jangan makan penyakit anjing itu. Iya kan? Makan dagingnya. Jangan penyakitnya. Darah. Tapi itu pula yang enak. Memang kalau namanya dosa juga enak. Tapi jangan asal makan. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, karena salah satu yang memberi kesaksian di bumi adalah darah. Mati darah Yesus yang juga menjadi saksi bagi kita. Haleluya. Supaya ketika kau hidup, yang kau ingat dalam hadirat Tuhan adalah bukan getahnya BPK, tapi kau mengingat namanya Ibrani 10 ayat 19. Yes. Kita bagikan tadi malam apa? Oleh darah anak domba anak, sekarang saya dengan penuh keberanian untuk menghadap masuk hadirat Allah. Haleluya. Amin. Supaya darah anak domba Allah kita menjadi penuh keberanian. Amin. Ini jangan bawa darah sahabat BPK dalam hadirat Tuhan. Bawa darah Yesus yang sudah tercurah. Berarti kau melihat salib Kristus, kau melihat penderitaan di sana, kau lihat darah yang tercurah, kau lihat nyawa yang diserahkan kepada Bapa di sana, kau lihat bagaimana dia menanggung itu. Haleluya.
maka darah itu akan dikuduskan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Dan darah yang sama itu juga mengalir di dalam darahmu. Selalu saya katakan, Tuhan, darah Yesus mengalir juga di dalam darah. Haleluya. Memang darah saya natural, tapi ketika saya imajinasikan, berarti kehidupan Allah akan dilepaskan kepada sel-sel darah di dalam tubuhku. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Maka tidak akan ada di antara yang kena yang namanya nanti kanker darah. Ya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena darah Yesus mengalir dalam darahmu, menelan semua Amin. sel-sel itu. Amin. Ya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Darah anak domba Allah. Amin. Jadi ini bicara apa? Tentang bagaimana kita bisa melihat air, roh, air, dan darah menjadi saksi di bumi. Saksi untuk apa? Menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu menjadi saksi. Jadi Roh Kudus akan memberi kesaksian Yesus adalah anak Allah. Makanya ditulis di dalam 1 Yohanes, ya, dikatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus telah datang menjadi manusia, dia adalah antikris. Yesus telah datang, telah menjadi daging, menjadi manusia. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ini bicara tentang bagaimana dalam hidup kita ini bekerja. Haleluya. Jadi ketika kita bicara kemarin, kita bisa melihat bagaimana kehidupanmu. Ini harus bekerja. Hadirat Allah harus melimpah. Haleluya. Kehidupan Allah semakin dipenuhkan. Kemudian kita menerima doktrin pengajaran yang sehat dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Makanya ini selalu ada, ini selalu muncul. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4 ketika dia bertemu dengan Samaria, ketika hal ini juga muncul. Haleluya. Ada kesaksian. Yang pertama dibilangnya apa? Itu berbicara tentang kalau kau minum dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Air rohani ini akan membawa kita kepada aliran profetik. Saya ulangi, hadirat Allah ini akan selalu membawa kita kepada aliran profetik. Ketika perempuan ini berkata, Tuhan, berikanlah air itu kepadaku. Gak langsung Yesus bilang, nih minum. Tidak. Dia langsung bilang, panggil suamimu kemari. Harusnya kan, Tuhan berikan air minum itu kepadaku. Minum itu. Ayo, ke sana yuk. Yohanes 4 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Harusnya kalau minta begini apa? Nah, diberikan kan? Tapi Yesus tidak. Dia bilang apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Berarti pelakor kan? Dalam hal ini engkau berkata benar. Oke? Kau berkata benar katanya. Ya kan? Ya, berapa sekarang? Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kenapa dia bilang nyata sekarang padaku engkau seorang nabi? Karena begitu aliran air itu mengalir,
dia akan membawa kita kepada aliran profetik. Aliran profetik ya adalah aliran yang membawa kita kepada dimensi surga. Apa dimensi surga? Ilahi. Hal-hal yang ilahi. Yang kedua adalah hal yang kekal. Yang ketiga surga sebagai sumber. Yang keempat adalah supranatural. Yang kelima adalah Tak terbatas. unlimited, hal-hal yang tidak terbatas. Ayo konsentrasi di sini. Amin. Ya. Itu bicara tentang profetik. Yesus ada di sini dan dengan perempuan itu, tapi Yesus bisa memberitahu yang ada padamu yang keenam pun bukan suamimu. Amin. Kau sudah tinggalkan 5 laki-laki. Perempuan yang dibilang, kok tahu? Nah, itu aliran profetik. Aliran profetik akan membawa kita kepada dimensi surga yang kamu tidak tahu sebelumnya akan disingkapkan. Ya, kau akan melihat masa depan. Engkau akan mengalami Matius 13 ayat 11. Bagi mereka aku mengatakan perumpamaan, tapi bagi kamu tak ada yang rahasia bagimu. Rahasia kerajaan surga akan disingkapkan. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Karena itu bicara aliran profetik. Gereja ketika penuh dengan hadirat Tuhan, maka aliran profetik akan mulai bekerja. Pada waktulah karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia pelayanan akan mulai bekerja. Haleluya. Kasih karunia juga akan dimunculkan. Kenapa? Karena di situ ada aliran profetik, ada nubuat, ada bahasa roh yang ditafsirkan, ada perkataan marifat. Itu akan bekerja di situ. Itu aliran profetik. Sehingga ketika seorang penginjil berkhotbah, tiba-tiba dia berkata, ada seorang yang sakit di sana. Karena aliran profetik membawa dia menembus semua keterbatasan dan dia melihat di alam roh bagaimana orang itu. Itu aliran profetik. Yes, amen. Saya perkenalkan dulu istilah-istilah ini karena hari-hari ke depan kita akan alami itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Hadirat Tuhan akan membawa kita kepada yang namanya aliran profetik. Haleluya. Haleluya. Amin. Ketika aliran profetik ini bekerja, pasti akan menghasilkan yang namanya ajaran yang sehat. Tapi ketika hadirat Tuhan sudah tidak ada di situ, maka orang itu hanya akan mengulas pewahyuan di masa yang lalu yang sudah mati, daur ulang. Amin. Ya, mengerti ya? Ya. Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi begitu kita mengerti tentang aliran air rohani, maka Tuhan akan bawa kita kepada aliran profetik, karunia-karunia profetik. Haleluya. Amin. Kemudian dari situ, ya, Tuhan akan bawa kita kepada yang namanya dimensi roh. Apa dimensi roh? Dimensi roh berbicara tentang penyembahan yang benar dan penyembahan yang tidak benar. Haleluya. Penyembahan yang benar akan membawamu mengerti bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika berbicara tentang yang namanya aliran profetik akan membawa kita kepada dimensi roh. Allah itu sendiri, Allah yang ilahi itu adalah roh. Amin. Haleluya. Maka Tuhan akan bawa kita kepada penyembah. Apa penyembah? Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti firman dan roh itu harus selalu bersama. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Amen. Tapi hanya sampai di situ.
Gak sampai di situ. Ketika perempuan ini mengerti tentang penyembahan, ya, dan dia berkata kepadanya tentang Allah itu adalah roh, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Perempuan ini dibawa kepada upgrade, dibawa kepada dimensi yang lain. Tiba-tiba perempuan ini di ayat yang ke-25. Ayat 25. Kita baca 1, 2, 3 ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Berhenti sampai di sini. Kenapa perempuan pelacur ini berbicara hal yang dimensi tinggi di sini? Ya. Karena sebelumnya dia selalu berbicara tentang laki-laki yang ingin memuaskan nafsunya. Tapi tiba-tiba di dalam dimensi setelah dia mengalami aliran profetik, dia mengerti tentang penyembahan, lalu dia mulai berbicara tentang dimensi roh yang lebih tinggi. Tiba-tiba dia bilang, ya, apa katanya? Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut dengan Kristus. Bukankah ini dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan engkau sekarang bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa menguasainya, tidak bisa bertahan. Dari mana yang sebelumnya Petrus pernah bicara tentang ini? Dari mana perempuan yang sebelumnya dia hanya bicara bersembunyi malu-malu datang ke sungai, ke sumur Yakub di Sikar, tiba-tiba bicara tentang dimensi Kristus? Kalian tidak tahu, ketika Yesus mulai bicara tentang air, dibawa kepada aliran profetik, perempuan ini sudah dibawa kepada ukuran di dalam roh. Amin. Itulah yang namanya dari satu mata kaki, selutut, sepinggang, dibawa terus naik, naik dan naik. Kalau ini rumah rohani, di sini hadirat Allah, kita nggak akan membahas masalah-masalah di sini. Itu terlalu kecil. Ketika hadirat Allah melimpah di sini, tak ada lagi bicara tentang perempuan Samaria lagi yang punya 6 suami. Tak ada lagi di situ. Yang mereka bicarakan adalah Kristus. Jadi tujuan kita menerima air rohani itu, menerima hadirat Tuhan, menerima kehidupan ilahi, menerima doktrin pengajaran, terus dibawa kita kepada aliran profetik, dibawa kita kepada dimensi roh, tentang penyembahan Allah itu adalah roh. Pada titik inilah kita akan mulai berbicara. Maka perhatikan cara hidupmu. Siapa yang datang dan apa yang dibicarakan, sebenarnya itulah gambaran dari air rohanimu. Kalau air rohanimu masih pendek, maka orang akan datang untuk selalu bicara tentang persoalan, masalah, kelemahan, semuanya itu. Karena Yesus tidak bicara lagi tentang kelemahan. Perempuan Samaria pun tidak lagi bicara tentang kelemahan. Tapi tiba-tiba dia berkata, aku tahu. Dari mana dia tahu? Bapa yang mengatakannya. Karena dimensi Bapaknya sudah terima. Apa itu? Dimensi Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukankah ini dikatakan, bukan kau yang mengatakannya, tapi Bapakku yang mengatakannya kepadamu, Petrus. Dimensi Bapa akan memberi pewahyuan tentang Kristus. Siapa yang membuka pembicaraan tentang dimensi Kristus? Bukan Yesus, tapi perempuan Samaria ini. Aku tahu. Wah, saya senang dengan kata-kata itu. Haleluya. Oh, hatiku bersuka cita.
Karena ketika perempuan, I know, aku tahu sekarang, Bapa, Roh Kudus memberitahu Tuhanku sekarang. Karena apa? Sekarang aku next level. Di next level aku mengerti sekarang dimensi perkataan, pewahyuan, perkataan-perkataan yang kukatakan sudah naik level. Haleluya. Amin. Maka sejak hari ini engkau akan tahu sebenarnya dengan siapa kamu harus berbicara. Karena setiap pembicaraan akan membawamu upgrade atau top down. Hati-hati. Perempuan ini dari yang jauh tak berarti dibuang oleh sikap, walaupun dia semua laki-laki memakai tubuhnya karena dia pelacur, tapi tiba-tiba ada di tempat yang sangat tinggi, maha tinggi, bahkan tempat Allah maha tinggi, karena Bapa memberitahu kepada dia pembicaraan tingkat tinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Dan dia tiba-tiba bilang, I know. Akan datang waktunya juga, aku tahu. Ya. Bukan lagi katanya, kata orang itu, tapi kau akan mulai berkata, I know, aku tahu. Ya. Tuhan memberitahukannya kepada Amin. apa? Mesias akan datang, dan dia disebut dengan Kristus. Mengerti tentang dimensi ini? Jadi selama 4 minggu ini saya bicara tentang air dan air dan air dan air, ternyata saya bicara tentang Kristus. Amin. Karena kita berkata bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Kenapa Kristus harus datang? Wah, luar biasa. Kalimat berikutnya, apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Tentang Bapaknya. Di dalam Bapa itu terdapat segala sesuatu. Maka Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam. Makanya Paulus datang kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus. Aku datang, aku tidak mau tahu tentang apa tentang engkau selain daripada Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Karena pada waktu itu orang Korintus, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kristus. 3 golongan. Golongan darah O nggak ada di situ. Haleluya. Semua bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Ayah Paulus yang bilang, apakah kamu ada dibaptis dalam nama Paulus? Adakah kalian semua dibaptis dalam nama Apolos? Bukankah kalian dibaptis dalam nama Kristus? Berarti baik Apolos maupun Kristus, semuanya memberitakan tentang Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Sebenarnya saya ngomong mami ini langsung, oh itu kemarin saya bicarakan. Tapi itu pembicaraan kemarin. Ini. Jadi di dimensi surga itu tak ada yang jauh, tak ada yang susah. Yang sebelumnya nggak nampak tiba-tiba bisa muncul. Makanya ketika Yesus berkata kepada Maria, Maria itu diangkat dari natural kepada supranatural. Aliran air akan membawamu kepada aliran profetik. Aliran profetik akan membawamu kepada dimensi Allah itu sendiri, yaitu Bapa, penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika perempuan Samaria ini ada dalam dimensi Bapa, Bapa memberitahukan kepada dia tentang Kristus, lalu mengkonfirmasi kepada Yesus akan datang Kristus. Dan dia tulis di situ, dia tulis. Dan ini bukan kata perempuan, ini kata Bapa.
Dan apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Berarti tidak ada yang tersembunyi di dalam Amin. Kristus. Karena semua tentang Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan dikatakan di situ ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Setelah ini perempuan Samaria ini berhenti. Rehobotnya ketemu. Stop dia. Tak ada lagi cerita. Dia sudah mulai menemukan aliran air. Apa yang terjadi di ayat yang ke-28? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ. Sekarang dia membawa Sheba ke kota. Dia sudah temukan Rehobot, sekarang dia bawa Sheba. Sumur itu sekarang sudah ada di dalam hatinya. Dia bawa ke kota Syikar. Lalu apa yang terjadi di sana? Mari lihat. Di sana ada seorang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah aku berbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka ayat 30, maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Siapa yang datang kepada Yesus? Kota. Kota. Haleluya. Ya. Bukan Yesus datang ke kota, kota yang datang kepada Yesus. Yes. Siapa yang datang kepada Ishak? Kota. Kota. Abimelek, Pikol, dan sekutunya datang. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Siapa yang akan datang ke tempat ini? Kota. Haleluya. Jadi bukan karena jumlah, tapi karena Tuhan membangun di sini. Yes. Air rohani. Semakin mengertikah kalian sekarang tentang air rohani? Amin. Halo. Yes. Sekarang katakan, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Itulah perempuan Samaria yang sudah dilihat oleh. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Haleluya. Jadi jangan lagi kenapa ya? Jangan salah. Kalau sudah bicara sekarang aku tahu. Yes. Mesias itu akan datang. Amin. Yesus bilang, aku dan dia. Kalau engkau sudah di Rehobot, maka engkau akan mulai berbicara apa yang sudah kau tahu, apa yang Tuhan sudah singkapkan kepadamu, apa yang sudah Tuhan bukakan kepadamu, apa yang sudah Tuhan lakukan terobosan di dalam roh. Haleluya. Amin. Sehingga kau tidak lagi datang kepada Bapak rohani hanya karena Pak, aku mau cerita, aku punya masalah. Tapi kau akan datang, Pak, aku tahu sekarang. Apa yang kau tahu? Kau boleh berbicara tentang apa yang disingkapkan. Haleluya. Maka jangan berhenti untuk berbicara, jangan berhenti untuk menyampaikan apa yang kau tahu. Karena Yesus sendiri juga terus berbicara kepada perempuan Samaria ini. Setiap lebar pembicaraan ada dimensinya. Amin. Dan perempuan itu terus dibawa. Yes. Dan dia mengalami dimensi yang sama seperti Petrus. Bukan engkau yang mengatakan itu, hai Petrus. Yes. Namun Bapakku yang di surga. Dimensi Bapa dia terima. Dan perempuan Samaria ini mengatakan hal-hal yang ilahi. Haleluya. Yang terakhir kita lihat 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 11. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi hai engkau Sulangi. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kesabaran, dan kelembutan. Kemudian yang 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Haleluya.
Haleluya. Amen. Ketika kita berbicara tentang dimensi-dimensi ini, maka Paulus berkata kepada Timotius, "Hai man of God." Bukan lagi human beings, tetapi man of God. Hai kau manusianya Allah. Amen. Haleluya. Ya. Man of God, karena diperlengkapi, Amin. bertumbuh di dalam otoritas. Haleluya. Sekarang kita hidup sebagai man of God. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Man of God itu berbicara posisi rohani. Tetapi kau, hai manusia Allah, Amin. kamu harus keluar dari cara pandangmu kepada saudaramu. Ini tidak bicara tentang gender, tapi man of God itu bicara tentang hai kau manusia Allah, hai manusia roh. Ya. Ya. Semua kita harus berubah, cara pandangmu harus berubah. Haleluya. Sebelum sekelilingmu harus berubah, maka Paulus mulai bicara kepada Timotius, hey the man of God. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Mengerti kenapa saya katakan man of God? Ya. Haleluya. Ya. Karena ketika kita berbicara tentang man of God, maka kita akan bergerak bukan lagi sebagai manusia natural, tapi sebagai manusia supranatural. Amin. Manusia roh. Haleluya. Ya. Jadi kalau yang komplit itu bukan man of God, tapi manusia natural. Haleluya. Amin. Mengerti sekarang man of God. Jadi ketika saya bicara dalam 1 minggu ini tentang hadirat Allah untuk membawamu di titik ini, man of God. Amin. Haleluya. Ya. Setelah ini saya akan bawa kalian lagi kepada dimensi tentang rumah Bapa. Tetapi di sini titiknya. Bilang kanan kiri. Di sini titiknya. Sini titiknya. Di sini Bapak kita sudah membangun. Di sini Bapak kita sudah menggali. Jangan turunkan. Jangan turunkan. Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan hamiri. Jangan hamiri. Ini titik akan kita lanjutkan. Ini titik akan kita lanjutkan. Jadi kalau minggu depan sekarang datang saya ke sini, kau jangan turun dari sini. Haleluya. Haleluya. Maka dengarkan kasetnya, bukan kasetnya, rekamannya. Karena sekarang nggak ada kaset lagi. Haleluya. Dengarkan terus. Sama seperti perempuan Samaria ini, mendengar terus, upgrade, sampai dia berkata, I know. Nah, sekarang aku tahu Mesias itu yang sudah di depannya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, yes Lord. Haleluya. Rabasaka babrasa. Ini beri takara rabasaka takara. Shika takara babrasa kasha. Shikirina babrasa. Lukaka rabasaka masaka rabakasa. Lidirina masaka takara babrasa. Ikrika sakara babrasa. Ulo bera basura babrasa. Ine bera babrasa. Akase kula basura. Oh, sare de bandera shona mandala. Akeha. Eha. Shona mandala. Ketika kau mengerti kebenaran ini, maka rohmu akan berkata, sekarang aku sudah tahu. Sekarang aku tahu.
firman-Mu yang sudah Kau sampaikan akan mengupgrade, mengupdate umat-Mu ada di posisi rohani di mana Bapa, dimensi Bapa, dimensi penyembahan itu akan dinyatakan. Sebab kami adalah anak oleh karena Yesus Kristus. Puji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu, nanti sebentar